Alhamdulillahirrabbilalamin. Keluaran Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini di pagi yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, keimanan dan juga keistiqomahan dalam mengaji kepada guru kita semua di Fajar Syar Al Victor. Kali ini kita akan ngaji panguripan bersama guru kita, yaitu Imam Hambali, namun beliau masih dalam keadaan uzur, yang akan digantikan oleh guru kita bersama yang tak lain adalah Yai Muhammad Ikhwan, MSI MPDI. Beliau merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga seorang dai dengan jam terbang yang tinggi. Baik dulur Al Victor, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081 234 939390. Saya ulangi lagi, 081 234 939390. Baik dulur El Victor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat Mas Isa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar di pondok pesantren? Iya, keluarga juga panjenengan semua yang ada di pondok? Alhamdulillah semua santri sehat. Pengurusnya juga sehat. Makanya selalu mohon doanya kepada semua jamaah. Karena memang santri banyak, makanya perlu pengawasan begitu yang ekstra. Dan sebenarnya pesantren itu kan bukan hanya lahiriahnya yang dibimbing, tapi pengurus itu ngeriadoi santri kan begitu, dan macam-macam riadonya. Ada pengurus itu yang setiap 1 minggu sekali itu mengkhatamkan Al-Quran untuk santri, dan itu usianya sudah hampir 70 tahun. Itu tiap minggu itu sudah khatam Al-Quran. Ada yang pengurus itu riadonya puasa, ono sing riadoi mangan kaya kula ngeten iki. Artinya tidak semata-mata menjadi pengurus itu enak. Nggih, justru cara lahir ya nggak enak. Tapi cara batin itu memang dinikmati kan begitu. Karena memang ya itu sudah menjadi amanah begitu kalau bahasanya Romo Yai Imam. Maka lahir batin harus dirawat. Karena menjadi beban mental juga jika ada santri kemudian yang lontang lantung gak dapat pekerjaan. Itu Romo Yai begitu. Makanya selalu didoakan, diriyadhoi supaya nasib santri itu enak begitu. Masya Allah. Jadi sampai begitu memikirkan itu. Sampai yang sudah umurnya agak tua gak oleh jodoh itu dipikirkan sama Romo Yai. Dikaduk-kaduk begitu. Dia masih sak. Wis tuwe. Jadi Masya Allah, makanya tanggung jawab seorang ulama niku nggih mboten ringan. Cuma kan kadang orang melihat itu kan delok enake. Tidak dilihat proses riyadhahnya untuk santri dan lain sebagainya. Makanya itu kalau tidak dapat doa orang banyak nggih ndak bisa. Makanya Romo Yai kan selalu minta doa panjenengan semuanya agar semuanya diparingi lancar oleh Allah kan begitu. Masya Allah. Dan ngeramut pondok sekian cabang itu juga tidak mudah. Di Pacet, di Gondang, di Madiun, di Ngawi, dan yang baru akan bangun di Menjeng, Gresik. Dan di Pondok Gondang itu ada satu program baru. Mungkin ini sekaligus pengumuman dan undangan bagi yang dekat dan kersa rawuh. Setiap malam pitu, berarti tanggal 6 malam pitu, matur suwun. Tanggal 6 malam 7, berarti hari ini. Itu di Pondok Gondang
ada acara istighosah jam 12 malam. Jam 12 malam. Oke, untuk alumni, untuk santri dan masyarakat umum di Pondok Al-Jihadul Hakim, Kebon Tunggul, Gondang, Mojokerto. Itu dilihat di map sudah bisa dicek gitu. Bisa dicek. Nah, itu malam itu. Kalau di Romo Yai Husain Ilyas kan biasanya malam 17 tiap bulan. Nah, itu kalau di Pondok Gondang Romo Yai, dan nanti malam itu perdana. Oke, hari ini beliau datang umroh malamnya untuk memimpin acara itu, malam pitulasan. Acaranya persis di Romo Yai Husain Ilyas, istighosah dan pengajian begitu nggih. Masya Allah, itu setiap tanggal 6 Masehi ya? 6 Masehi, malam 7. Malam 7. Berarti nggih nanti malam acaranya jam 12 malam. Nggih, berarti wiritan iku bareng metune gendruwo. Tapi bukan bolone gendruwo mboten. Jadi jam 12 malam itu. Dan apa namanya? Santri, kalau santri nggih alumni lah nggih, itu disuruh Yai membawa nasi bungkus minimal 3-5 lah untuk jamaah yang lain begitu. Nggih, khusus alumni, karena alumni memang sudah sangat banyak begitu. Nanti malam itu perdana, monggo yang mungkin area Mojokerto nggih. Atau mungkin dari mana lah panjenengan mau nderek silakan. Jam 12 zikir, istighosah dilanjutkan dengan ngaji bersama Romo Yai Muhammad Imam Hambali. Itu di Gondang nanti malam. Dan sekarang kan hari Selasa pertama bulan Desember. Itu di pondok yang Pacet Pandan itu, setelah pertigaan yang ke kiri arah Rumah Sakit Gelaga, di Tanjung Sari itu juga ada acara istighosah dan pengajian. Kalau di situ memang tiap bulan Selasa awal bulan itu acaranya habis maghrib sampai isya sudah selesai lagi. Itu juga nanti yang mimpin Romo Yai Imam Hambali. Jadi habis maghrib di situ jam 12 malam di Gondangnya. Jadi memang begitu merawat pondok, merawat amanah, merawat Islam. Memang harus disabari. Beliau memang begitu. Kalau saya nilai itu beliau itu setelan embongan coro Surabaya ini. Jadi nang embong begitu. Masya Allah, tidak mudah juga ya. Kalau diam di rumah malah nggak nyaman. Waktu pandemi itu kan 2 tahun di rumah juga nggak enak. Ini sekarang pandemi alhamdulillah sudah selesai, jadi beliau balik setelan embongan lagi. Makanya mudah-mudahan selalu dibaringi sehat. Amin. Kan begitu. Jadi begitu infonya Mas Ishak. Jadi monggo barangkali rawuh di Pacet bisa habis maghrib, kemudian di Gondang Pondok Pesantren Al-Jihadul Hakim jam 12 malam. Baik, itulah informasi mengenai acara majelis zikir ya. Nanti Anda yang area Mojokerto maupun area Pacet, tapi yang lainnya bisa mengikuti ngaji bersama Romo Yai Hambali. Insyaallah barokah ya. Oh pasti barokah. Masyaallah. Baik ya. Mungkin kita bisa masuk ke topik pembahasan kali ini. Ngaji apa ini kita? Ngaji satu hadis tentang kezaliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal Karim Mas Ishak yang sangat kami muliakan, dulur-dulur semua, jamaah pengajian Panguripan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita tentu harus selalu bersyukur kepada Allah, sebab nek cara ngitung nikmat niku ben
gak iso dihitung. Saking banyaknya. Mulai meripat melek sampai meremana itu. Masya Allah. Dan bukan hanya nikmat lahiriah, nikmat batin itu kan Allah selalu memberi kepada kita. Makanya harus selalu alhamdulillah. Ada satu hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu hadis nomor yang ke-24 insyaallah. Dan hadis itu juga ada di dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad. Nah, itu ada hadis qudsi yang bunyinya kurang lebih, hadisnya panjang tapi saya ambil yang potongan awal. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi mir Rabbi subhanahu wa ta'ala annahu qala. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu dawuh. Nah, ini namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu isi dan redaksinya dari Allah. Okay. Kalau hadis qudsi itu isinya pesannya dari Allah tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi. Jadi dengan bahasa pilihan bahasa Rasulullah. Allah itu dawuh di dalam hadis itu, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman di antara kalian itu juga haram, gak oleh dilarang. Fala tadzalamu, maka jangan kalian itu saling menzalimi. Yang pertama, ada satu pemahaman tadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Maksudnya Allah itu tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada hambanya. Enggak pernah itu. Cuma kadang-kadang mawon pikirane manungso sing boten paham kali ketetapane keputusane Gusti Allah. Nah iku sing garai niku. Kalau ada keadaan sing gak cocok karo atine manungso, iku sing disalahno dudu Allah, tapi pikirane menungso nih kan begitu. Kadang wong-wong itu rada ngawur banyak. Jadi sering yang disalahkan itu justru Allahnya. Misalnya ngapunten contoh kalau di dunia kampus gitu. Ono pembagian warisan lanang 2, perempuan 1. Nah, iku jare wong-wong sing pejuang-pejuang gender jarene. Iku gak cocok. Makanya Quran itu harus direkonstruksi. Nah, lambe ini kan ngomong saya naidi. Kalau ada yang begitu, sing kudu dilurusno iku bukan Qur'ane tapi pikirane. Sama dengan kita bahwa Allah itu enggak pernah zalim kepada hambanya. Maksudnya jika ada satu keadaan yang dirasa menungso iku gak pati cocok nang ati, iku sing disalahno aja Gusti Allah. Pikiran kula panjenengan sing kudu dilurusno. Contohnya ya napa? Misal enten wong urip melarat, gak nanti enak. Melarat mesti gak enak. Iku kadang-kadang kalau wong tauhid niku kurang mapan, sing salahno iku Gusti Allah. Aku iki wis salat, wis tahajud, wis maca Quran iku sampai jedir lambeku. Urip kok pancet melarat. Iki pangeran ana temen tangga. Akhirnya begitu. Yang disalahkan itu Gusti Allah. Begitu. Ya itu kan ngapunten, pemahaman yang salah. Karena Allah itu sekali lagi dalam hadis qudsi itu disebutkan tidak pernah menzalimi hambanya.
Makanya nggih pikirane yang harus diluruskan. Oh, Allah panceni nakdirno aku ngene. Mungkin niki Allah karep dadi ladang ibadahku. Begitu. Jadi pikirannya, mindsetnya itu yang harus dirubah agar sesuai dengan keputusan Allah niku. Ojo pangeran sing diseneni. Kaya kula jenengan mitrane Gusti Allah. Kita ini makhluk. Dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita pun enten catetane. Kadang wong niku mboten paham kalau kehidupan kita dicatet kali Gusti Allah. Kula lungguh teng mriki, masih sak teng mriku, mpun enten catetane. Dina Selasa tanggal 6 ikhwan karo Mas Iksa lungguh dep-depan ngono. Nang Victor. Pun enten catetane. Terus disuguhi teh ambek banyu putih. Catetane. Masya Allah. Orang itu kalau paham, punya pemikiran seperti itu, urip niki mboten sumpah. Nggih, mboten sumpah. Masya Allah. Oh, Nabi Musa itu pernah protes kepada Allah. Nabi Musa itu bolak-balik ceritanya itu protes. Namanya Nabi preman. Ya Allah, ada hambamu itu wis melarat. Iya, terus apa? Kok jenengan paringi ujian gak mari-mari? Jenengan iki mboten ngesakno ta. Jenengan iku mboten ngesak. Lho pikiran Nabi lo begitu. Ya protes sama Allah. Cuma Allah itu akhirnya menjawab, "Lho justru aku sakno Musa nang wong iku." Akhirnya melarat isak tambahi pisan karo ujian. Sehingga kalau dia sabar, wis gak atik hisab langsung talebokno swarga. Itu Nabi Musa saja nggak paham karepe Gusti Allah itu. Masya Allah. Makanya Allah itu nggak pernah mendolimi hambanya. Keadaan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu sak api-api keputusannya Allah. Misal ono Joko perawan, gak payu-payu rapi. Itu jangan menyalahkan Allah. Pikiran kita yang harus dibenerno. Oh, Allah memang mungkin belum mentakdirkan saya punya jodoh agar lebih banyak sendiri untuk ibadah misalnya. Sebab nek wis duwe bojo, omane manten anyar, kan njemuk Al-Qur'an jemuk bojone dhisik. Kadang orang-orang kan nggak paham. Justru yang disalahkan itu Allah. Masya Allah. Jadi betul-betul harus kita ini manut sama aturan Gusti Allah begitu. Jadi setiap kita ini punya catatan kehidupan masing-masing. Dan itu tidak sama. Saya sama Mas Isa pasti perjalanan hidup yang ada catatan itu beda, betul sama. Kita dengan siapalah nggak sama. Podo santri ini nanti lakon urip itu mesti beda. Podo kiai ini lakon kehidupannya itu nggak sama, pasti berbeda. Podo-podo sak tarangan, maksudnya itu dulur lah, apa dulur kembar. Itu nanti lakon uripnya nggih mboten sami. Wis enek catetane begitu. Nah makanya Allah itu enggak pernah zalim kepada siapapun, kepada hambanya, enggak pernah zalim. Maka kalau ada sesuatu yang kita rasa kurang baik menurut kita, itu yang harus diluruskan pikiran kita. Bukan suudzon kepada Allah. Ya apa carane pikiran kula panjenengan iki bisa adaptasi dengan keputusane Gusti Allah. Kan yang penting itu. Karena nggak banyak orang bisa beradaptasi dengan takdirnya Allah. Nek gak iso adaptasi pun telah sumpek iya. Saestu. Nggih, sumpek iya. Ati gak iso tenang. Napa? Karena kita ini selalu nggak manut kali aturane Gusti Allah. Wis terjadi kok ngamuk, kan begitu.
Makanya ini hadis ini sangat luar biasa lagi untuk apa bahasanya ini memondasi keyakinan kula panjenengan lebih kuat sehingga urip niki gak akeh sumpeke ngoten. Jadi urip niki wis happy mawon. Romo Yai Imam ini kan metode dakwanya begitu. Wong urip iku sing penting bahagia, sing penting happy. Padahal gak nyekel duit. Lo kan angel, gak nyekel duit terus bahagia itu. Nah itu wong top itu. Nyekel duit bahagia biasa. Tapi gak nyekel duit kok iso bahagia. Akeh ujian kok iso bahagia. Nah itu berarti wong top nih. Kalau bahasa Al-Qur'annya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yazanun. Dia iku kekasihne Gusti Allah. Wong sing atine gak ono sumpeke, gak ono wedine, gak ono khawatire. Urip ya wis ngeten iki. Makanya itu nggih. Jadi satu pemikiran yang harus dibangun adalah Allah itu enggak pernah zalim kepada hambanya. Bahkan ngapunten. Orang-orang kalau enggak paham pangeran itu enggak adil. Apa gawe menungso dhewe, engko disiksa-siksa dhewe nang neraka. Gitu. Kadang begitu pikiran kita. Jane wis lebokno swarga kabeh lak ya wis. Wis mari. Wong Allah iku nyiptakno menungso dhewe. Engko dilebok-lebokno neraka dhewe. Kan begitu. Maka pemahamannya justru kalau Allah begitu itu enggak adil namanya. Misal Mas Isa kan salate sregep. Maca Qur'ane sregep, wiritan Al-Hidmah ya sregep misale. Nanti keputusan Allah swarga. Terus ana kanca sing gangster winginane iku. Misale ya dudu arek iku lah. Ana wong senengane maksiat, mendem, zina, mabuk, nglakoni dosa bae. Moro-moro mati tibake ya padha-padha mlebu swarga. Kira-kira perasaane Mas Ishak ya napa? Nah? Wah, curang iki. Lah, iku to. Wah, gak tepak iki. Kok ngono roh mulai mbiyen wis aku gak salat. Aku wis tak mendem ae kalau golek arek wedok sing ayu. Wong barang mati ya padha-padha mlebu swargane kan begitu. Jadi justru Mas Ishak yang merasakan ketidakadilan Allah kan begitu. Makanya Allah begitu itu sudah sangat adil. Allah nyiptakno neraka walaupun enggak abadi di neraka bagi orang mukmin. Paling enggak kita ini beda nasibnya dengan mereka. Sing nang dunya dhisik maksiat, dilebok neraka sik baru swarga kan begitu. Dan itu sesuatu yang adil. Keadilan yang kedua, sing mlebu swarga itu wong sing suci sangka dosa. Berarti kalau Allah tidak menciptakan neraka, wong sing nang dunya nate nglakoni maksiat, iku gak iso nang swarga. Ya napa terus lontang langtung nang tengah dalan nang ora maksar. Nang swarga gak iso sebab nggo dosa, nggih to? Akhire mloka mlaku nang kono. Riwari. Berarti gak ketemu sapa-sapa, kancane mlebu swarga kabeh. Kan ngesakno. Ya karena ngesakno itu Allah gawe neraka. Adosa dhisik nang kono, banyu anget. Kene awakmu wis resik, wis tak lebokno swarga kan begitu. Masya Allah. Bahkan bagi orang yang tauhidnya bener, neraka niku bentuk kasih sayangi Gusti Allah. Apa maneh nasib sekedar melarat. Nasib sekedar banyak ujian, problem kehidupan itu biasa. Dan itu harus diyakini sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Harus diyakini begitu. Karena memang ya hakikatnya begitu. Apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini itu isinya welase Gusti Allah. Itu welase Allah. Nah, maka ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku ini mengharamkan atas diriku untuk zalim nang menungso.
Nah, itu satu. Maka yang kedua, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Karena aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku, maka juga aku mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Mboten angsal menungso niki punya sifat dzoli. Maka fala tadzalamu, kamu jangan saling berbuat zalim. Kita merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, memfitnah orang lain, ngelokno wong liya, merendahkan orang lain, dan berbagai bentuk kezaliman. Itu mboten angsal. Nah, itu jadi urusan besok nang akhirat itu. Hati-hati itu, Masya Allah. Karena kezaliman kepada sesama menungso, bukan hanya orang Islam, kepada siapapun, itu pertanggungjawabannya ruwet itu di hadapan Allah. Masya Allah. Padahal sekarang ini banyak terjadi tindak kriminalitas, koncone dewi bawani ditembak dor, orang lain dibacok jerot. Ya Allah, itu kezaliman. Dan itu urusannya paling ruwet itu wong dolim itu. Paling ruwet itu. Makanya kalau di dalam bahasa hadis yang lain itu disebut al-muflis kan begitu. Wong sing bangkrut uripe nang akhirat itu orang-orang yang dolim. Walaupun tah mungkin stok ibadah sholat akeh, bahkan bolak-balik budal Mekah Medina, zakat akeh, posone sregep, tapi kalau ia berbuat dolim kepada orang, itu potensi jadi orang bangkrut nang akhirat itu besar. Ya Allah. Pasti ya. Okay. Kalau misalkan bacok satu orang, ya ruwet juga ya. Walah, pol ruwet ini. Apalagi kalau korupsi satu Indonesia itu. Uang negara misalkan. Napa ruwet to mboten? Lho alah, sangel mbon angel. Pol ruwet. Masya Allah. Pengadilan nang dunya jenengan tingali. Kasus sing atasan nembak bawahane. Gak mari ruwet. Ya Allah, angel itu. Dan itu potensi jadi orang yang bangkrut di akhirat itu besar. Eman toh kita sholat, kemudian nanti di akhirat kita didimu di hadapan Allah, kemudian amal baik kita dikasihkan orang. Masya Allah. Kemudian ada lagi orang yang datang, pahala puasa kita dikasihkan. Kita poso luwe mulai esuk sampai maghrib, gak ada gunanya. Dikekno wong. Ya ono apike berarti kan loman. Cuma kan gantian amal akhirnya. Iya. Engko ibadah hajinya dikasihkan sama orang. Ibadah umrohnya dikasihkan sama orang yang dizalimi. Kok si ono sing nuntut, maka dosa orang yang pernah kita zalimi dikasihkan kepada kita. Blok. Kebaikan kita habis ditambahi dosane wong liya. Itu yang namanya al-muflis, bangkrut. Karena apa? Kezaliman. Makanya urusan dengan sesama itu ruwet itu. Kalau mungkin ya dosa sama Allah, kita mendem, mungkin kita nggih nglakoni dosa sama Allah lah, gak salat. Iku njuk sepurone nang Allah. Selesai nek di sepuro. Nek gak di sepuro. Jadi mbek-mbek dhisik. Tapi urusan karo menungsa itu loh, Masya Allah. Karo Allah nggak butuh pahala kita ini, nggak butuh. Tapi orang lain itu butuh pahala. Makanya pahala kita dikasihkan sama orang lain. Maka fala tadzalamu, begitu. Jangan saling mendolimi. Mbentah ruwet urusan dolim itu ruwet. Maka kita mungkin yang masih akrab dengan perilaku memfitnah orang lain, wis leren. Kita yang suka membenci orang leren, mengambil hak orang lain, prei. Omane sing seneng, ya sing ngurusuhi itu, prei. Masya Allah, wong nggak salah dirusui. Ya rarek winginan iku.
warung kopi dibacok cerot. Masya Allah, itu betul-betul urusan sing ruwet itu. Maka jangan pernah zalim. Mumpun tala ruwet. Dan potensi yang berbuat zalim itu mesti orang yang statusnya lebih tinggi dari yang dizalimi. Gitu? Pimpinan menzalimi bawahannya. Wong sugih menzalimi orang miskin. Wong pinter menzalimi wong bodoh. Dosen menzalimi mahasiswane. Ngajonya judul gak diterima-terima. Lah opo lho ngono iki. Nggih, terlalu idealis kadang-kadang. Kudune kan nek gak cocok dituntun kan begitu terus diterima. Nah, nggih kula kadang ya Allah, lah opo urusan dunya kae ruwet itu. Itu kritik sosial nggih. Karo nang dosen-dosen. Ada santri itu sampai ping 10 gak diterima-terima. Lah opo maksude iku lho. Engko nek wis dadi lho apa dadi presiden ngono langsung skripsine itu. Ya Allah, jadi jangan pernah zalim itu. Jadi potensi yang berbuat zalim itu orang yang statusnya pasti lebih tinggi. Pasti itu ya. Nggih, jarang wong melarat zalim nang wong sugih iku jarang. Biasane orang melarat, majikan yang memperkerjakan itu justru mendolimi yang dipekerjakan. Tapi ya bisa jadi sebaliknya kan begitu. Sing penting ojo zalim begitu. Dan ngapunten, wong zalim itu mesti kena akibatnya. Nah itu yang harus ditakutkan untuk yang kedua. Mesti ada itu. Di dunia itu ya. Di dunia. Oke, di dunia. Termasuk di akhirat. Mungkin ada orang yang mengatakan wong itu nuwakal, zalim. Kok nasibe kok enak. Nah, kadang-kadang Allah itu memberikan siksa akibat kepada orang yang zalim itu melalui proses Mas Isa. Kalau di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan ada 4 proses. Bagi orang yang zalim tapi enggak langsung azab, nggak disiksa sama Allah. Apa yang pertama itu memang fase penangguhan, ditangguhkan sama Allah. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam insyaallah ayat 45. Wa umli lahum inna kaidi matin begitu. Dan aku tangguhkan mereka, sesungguhnya rencanaku sangatlah teguh begitu. Jadi orang-orang yang berbuat zalim kemudian tidak langsung diazab sama Allah, itu memang ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada orang itu tobat begitu, jaluk sepuro, minta maaf, memperbaiki perilaku dan lain sebagainya. Ada memang. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu untuk memperbaiki diri. Jadi enggak langsung diazab. Gak mari ngelakoni zalim terus kelilipan trek nung. Kelilipan tapi rada lumayan. Kelilipan trek. Masya Allah. Jadi ditangguhkan. Dan semua kita pernah merasakan itu. Kita? Masih sama mantuk-mantuk. Ya pernah. Kulang nggih. Masya Allah. Kita berbuat salah, zalim kepada orang, enggak langsung diazab. Urip enak-enak mawon, nyaman gitu. Padahal mari nglakoni zalim. Dan itu jangan pernah membuat kita napa bahasane lengah begitu. Masya Allah. Wa umli lahu inna kaidi matin. Tak tangguhkan untuk memberikan kesempatan tobat. Nah itu. Nek dikasih Allah kesempatan taubat kok pancet beti, pancet nakal. Nah, yang kedua, Allah akan memberikan satu fase namanya fase istidraj. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 182 atau 83. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini untuk diwedeni itu. Sanastadrijuhum, maka kami akan menarik mereka ke arah kehancuran dari sisi yang mereka tidak ketahui.
dengan cara yang mereka tidak ketahui. Jadi ditarik pada arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Maksudnya ya nopo? Orang itu dilulu. Jadi ditarik pada kebinasaan itu bukan berarti Allah menyempitkan ekonominya, enggak. Orang yang berzalim itu akan dikasih rezeki yang banyak. Pangkat dunyane tambah dhuwur. Status sosialnya tambah tinggi. Cara urip oleh, kalau pantas dikatakan nikmat, nikmati tambah akeh. Sehingga ia lupa dengan kezaliman yang ia lakukan itu. Jadi dijoki sama Allah. Uripe tambah enak. Lho enten apa mboten? Banyak. Wong dolim uripe tambah sugih. Kakek yang sholat malah pancet melarat. Masya Allah, banyak itu. Apa sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diluluh sama Allah dengan cara yang ia tidak sadar. Kalau orang berbuat zalim terus dikini seret, kan kroso deh. Wah, iki mesti gara-gara aku zalim. Gara-gara mau iki. Tapi bukan begitu cara Allah. Orang zalim malah dadekno sugih. Paringi pangkat sing dhuwur. Paringi kebahagiaan lahiriah yang luar biasa. Nah, itu fase yang kedua. Kok si pancet gak sadar, maka akan Allah lakukan fase yang ketiga. Ia akan punya keyakinan bahwa amalnya itu baik. Itu ada dalam surat An-Naml ayat 24 insyaallah. Allah dawuh wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu menghiasi amal mereka, sehingga orang yang berzalim itu enggak kroso nek perbuatan zalimnya itu salah begitu. Makanya orang itu sering ada yang enggak merasa bahwa perbuatan buruk yang ia lakukan itu kategorinya jelek. Justru kadang-kadang itu dibenarkan dengan keyakinan hatinya sendiri. Aku korup kok tambah enak uripku. Oh, berarti gak patik salah. Kak teman-teman nih. Gak patik salah. Oh, berarti Allah iki ridho, ngerti nek aku gak ada duit mungkin. Jadi memandang amal jeleknya itu dadi apik begitu. Itu zayyana lahumus syaiton a'malahu. Ya Allah, setan itu pintar kalau membutakan mata orang dengan urusan yang begitu. Bojone wong ae ketok api ya. Kan begitu. Nggodha bojone wong kok uripku tambah bahagia. Misalnya. Itu zayyana lahumus syaiton a'malahum. Begitu. Ya Allah. Itu fase yang ketiga loh. Sehingga ia berbuat dosa itu gak kroso. Kalau itu perbuatan yang tidak diridhoi sama Allah. Jamin tentu. Namun terakhir fase keempat. Jenengan kok gobo mawon. Ya Allah. Dan itu banyak. Kadang kita nggak sholat, ngapunten lagi. Kok urip tak rasa gak sholat, ambek sholat. Kok enak gak sholat ini? Itu zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Allah, setan itu menjadikan indah amalnya dengan tidak sholat itu. Biasa ngaji, saiki gak ngaji, kok tak rasakno uripku enak gak ngaji. Engko nek ngaji dituturi ya. Itu zayyana lahumus syaitanu a'malahu. Jadi koyok-koyok perbuatan salah sing gak bener itu indah di matanya. Dirasakno nang atiku enak, nyaman. Hati-hati itu. Itu dalam keadaan sadar itu. Sadar, nggih sadar. Akhirnya yes prai salate, prai ngaji ini kan begitu. Nggih. Wong sugih. Dhisik zakat, uripku kok rada sumpek. Saiki gak ngetokno zakat, kok tambah enak ngene tak rasane.
Iku zayyana lahumus syaiton a'malahum. Itu. Masya Allah, pinter setan itu di situ. Kalau sudah fase yang ketiga ini, wong tetap nggak sadar, maka hatinya ini bakal tertutup begitu. Is gak kena dituturi. Karena menganggap apa yang ia lakukan itu benar. Apa yang ia lakukan itu baik. Sehingga hati ini itu ditublek kalau Gusti Allah. Apa ditublek itu? Dikurepno. Sehingga coro timbo mengkurep. Niku udan tersi koyok nopo ya tetep gak iso madai banyu kan begitu. Wes mengkurep. Mboten saged. Wis gak iso. Kayak bojo nek mengkurep angel cudikane wis. Ya Allah. Wong nek wis timbone mengkurep, atine mengkurep angel. Mbok tuturana kaya apa ae mboten saged. Gak iso nrimo hidayah. Gak ada lagi ruang untuk menerima nasihat kebaikan. Kalau sudah begitu fase yang keempat itu kesempatan Allah. Wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid, kan begitu. Itu sudah saatnya Allah memberikan siksa. Inna akhdahu alimun syadid, dan siksa Allah itu sangat pedih, sangat banget begitu. Masya Allah. Jadi itu proses. Makanya jangan pernah kita punya keyakinan bahwa kezaliman itu enggak ada pengaruhnya. Bisa jadi mungkin Allah kasihkan langsung siksanya, azabnya. Bisa jadi prosesnya begitu. Lewat penangguhan, lewat dikasih istidraj, lewat diberikan Allah apa tadi? Zayyana syaiton a'mala. Wah itu Masya Allah, angel itu. Dan itu halus Mas Isa. Orang itu kalau baik digoda setan gak kena lewat perbuatan dosa, gudone lewat lewat kebaikan. Akhirnya aku tiba wong ahli tahajud, aku wong ahli maca Quran, tonggo sebelah iku amatiran iku salat ae gak pati teteh. Nah itu bahaya itu. Makanya mudah-mudahan kita ini bisa selamat dari perilaku kezaliman itu. Benar, zalim itu ruwet begitu. Oke, sampun. Ya, baik dulu Victor, kita lanjutkan lagi. Ya, kita buka pertanyaannya kepada Dulur Victor. Ini sudah ada pertanyaan yang melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten, ini bagaimana ya? Nyatanya ada orang yang kelihatan sudah bertakwa sekali, sholatnya, puasanya luar biasa, tapi makin dalam kesulitan. Nah ini cara untuk meyakinkan bahwasanya dia harus tetap berada pada jalannya itu bagaimana? Biasa mawon. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah yaitu yang dilakoni. Dalam pandangan Allah susah niku mboten enten. Susah kan cara menungso. Mungkin yang tadi dianggap susah itu secara ekonomi mungkin lagi. Dan itu Allah sudah banyak memberikan gambaran, pelajaran dari para nabi, para ulama terdahulu. Nabi Isa niku melarati wong urip nang dunya niki. Nisore Nabi Isa enggak ada yang melarat. Nabi Isa itu selama 20 tahun pakai jubah itu hanya satu. 20 tahun. Setelah 20 tahun baru ia ganti baju yang baru. Nah, kula jenengane tiap riyo tuku baju anyar. Itu selevel Nabi ya. Itu selevel Nabi. Dan nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya kos-kosan, nggak punya kontrakan. Terus tinggal di mana? Di mana ada gua,
Nabi Isa bermalam di situ, nginep di situ. Allah. Dan harta yang dimiliki cuma dua, satu sisir, satu buah mangkok. Sisir nggak kayak nyisiri rambut, kan rambutnya panjang. Mangkok buat makan, dan itu dipakai seumur hidup beliau. Dan itu pun bukan barangnya sendiri, tapi barang bekas yang dibuang oleh pemiliknya. Ya itu Nabi Isa. Nyatanya ya derajati pancen Nabi. Jadi kekasihnya Allah. Makanya sebenarnya sendenane wong takwa itu ya sabar itu. Kalau diparingi rezeki banyak syukur. Kalau diparingi takdiri rezekine gak pati akeh nggih sabar. Iku tok mawon. Gitu terus dikapakno. Kan begitu. Nah, justru kalau jarene takwa wis nemen mau, akhirnya sabari kudu nemen. Nggih, makanya enggak ada orang susah itu dalam pandangan Allah. Sing susah itu sudut pandang manusia, kan begitu. Nggih. Romoya itu kalau ngasih motivasi santri, awakmu gak duwe dhuwit nang kene mondok gak apa-apa. Wis ngombe yo ae, gak nek mati. Paling nguyuan tok. Ngombe banyu jeding pet iku lho. Iya. Enggak kan awakmu mati, paling yang nguyuan. Allah. Balik-balik nang jeding, wong gak mangan, ngombe tok. Jadi artinya gimpun lah kita ini belajar begitu. Dan urip ini enggak sumpek-sumpek begitu. Kakak-kakakno urip ya wis ya begini. Cuma tetap harus berusaha, ikhtiar kan begitu. Kalau sudah ikhtiar notok oleh kok iku, ya itu yang harus disabari. Kalau nggak disabari, akhirnya melayune macam-macam. Nggih tadi zalim nang dunyane wong liya, macam-macam itu. Nggih. Nggih, Yai, waktunya jam 8. Nggih. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhoi oleh Allah. Kedua orang tua kita, guru-guru kita semua, semoga dimuliakan derajatnya di sisi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Isar. Pengapunten dulur semua. Dan sekarang Romo Yai sudah di pesawat, insya Allah untuk Selasa depan alhamdulillah bisa dibimbing lagi sama beliau. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.